Kata Jemaat. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp atau telepon. Persembahan dan perpuluhan juga Anda dapat berikan melalui transfer. Praise and Worship dan Misbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti di live streaming melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Youth Service melalui aplikasi Zoom. Mari hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetap berada dalam hadirat-Nya, dan kita akan menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dan kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menebus setiap kehidupan kita. Kita mau berkata, kami kagum Tuhan akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah Tuhan berhenti mengagumi setiap karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa buat setiap kehidupan kami. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama sembah Dia, kita agungkan nama Dia, kita muliakan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Saudara, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelindungan, penjagaan-Mu dalam sepanjang malam, dan kami boleh menikmati fajar pagi ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau terus mengasihi kami dan Engkau sudah menjadikan kami betul-betul sebagai biji mata-Mu, sehingga sampai detik ini kami tahu kami dilindungi, dijagai, dan selalu disertai oleh Engkau. Sekarang berfirmanlah untuk kami, karena kebenaran-Mu lah yang kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya ingin membawa Anda untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, firman Tuhan ini menarik sekali karena ini adalah percakapan antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Dan ini bukan percakapan sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit. Saya percaya sekali kebangkitan Yesus adalah sesuatu kejadian yang sangat spektakuler. Apalagi juga murid-murid ini sudah melihat selama 3,5 tahun bagaimana Yesus sudah membangkitkan orang mati. Yesus melipat gandakan roti. Yesus sudah melakukan beraneka macam mujizat kesembuhan. Saya yakin sekali murid-muridnya adalah orang-orang yang paling terkagum-kagum dan menjadi orang terdekat yang melihat sebuah keajaiban. Tapi sekali lagi ada hal yang menarik sekali di dalam kejadian di pasal yang pertama ini, percakapan murid-murid Yesus. Perihal tentang keinginan hati mereka terdalam tentang pemulihan atas Israel. Saudara, kita tahu pertanyaan daripada murid-muridnya bicara tentang pemulihan atas Israel, atas bangsanya. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-7 dikatakan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya tidak ingin memperlebar pembahasan perenungan pagi kita ini dengan ayat-ayat selanjutnya. Tapi saya ingin membawa Anda untuk melihat akan sebuah sisi tentang kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak orang membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti dua sisi mata uang. Di sisi yang lain, kita memiliki agenda kita secara pribadi. Di sisi yang lain, ada agenda Tuhan. Saya mau beritahu kepada Anda sekalian, tanpa sadar seringkali kita mempertahankan agenda kita. Dan agenda kita itu apa saja? Yaitu bicara tentang apa yang ada dalam hidup kita saat ini. Apa yang ada, yang terjadi saat ini di tengah-tengah kota kita, bangsa kita, kehidupan kita, segala sesuatu yang ada saat ini. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan memiliki agenda yang bukan bicara tentang hanya saat ini, tapi bicara tentang awal, pertengahan, sampai akhir dari rencana Bapa, dari rencananya yang sangat abadi itu. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau kita hari-hari ini terus bertahan dengan agenda kita, dan kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan memaksakan dan mengharapkan agenda kita dapat segera terwujud. Apa jadinya sebuah hubungan? Apa artinya dari sebuah hubungan dengan Tuhan? Coba Anda berpikir. Kalau hari ini Anda terima sebuah atau terima uang, mungkin nominal 100.000. Waktu Anda lihat dari satu sisi, Anda lihat, wah ini uang 100.000. Ternyata pada waktu Anda balik, uang tersebut ternyata kosong, gak ada gambarnya. Anda langsung bilang, ini uang palsu. Saya mau beritahu kepada Anda, kalau hari ini hidup manusia rohanimu ternyata hanya di satu sisi, engkau hanya mencari sisi yang manusianya, tapi engkau tidak pernah membangun akan pengertian, pengenalan dari sisi Tuhan, hidup ini tidak ada nilainya.
tapi antara sisi manusia dan sisi Tuhan menjadi satu bagian yang utuh dalam satu kelembagaan utuh, yaitu yang disebut hubungan dengan Tuhan. Saya yakin sekali itulah nilai kehidupan. Saya percaya, saya mengerti, saya juga memerlukan tentang kebutuhan saya hari ini. Tapi berapa banyak dari kita juga harus menyadari bahwa ada rencana Tuhan sehingga semuanya boleh terjadi. Di saat krisis ekonomi, di saat isu sakit penyakit, di saat kita cemas dengan virus corona, dengan semua yang ada. Tahukah Anda, itu adalah satu sisi. Tapi sisi yang satunya kita harus tetap tahu, ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Mari bersama-sama terus dengan Tuhan. Mari izinkan Tuhan melekat kuat dalam hidupmu dan tidak terpisahkan, sehingga setiap dari Anda tidak bergerak hanya dalam satu sisi, tapi bergerak dalam rencana Tuhan. Doa saya buat Anda, hidup kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, sehingga sisi Tuhan dan sisi kita berjalan beriring-iringan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk tahun rahmat-Mu yang sudah Tuhan berikan. Dan kami sekali lagi berdoa biar hidup kami Tuhan adalah orang-orang yang mengerti rencana-Mu. Dan kami tidak hidup menurut keinginan kami, sehingga kami memaksakan berkat-Mu, urapan kuasa-Mu, Roh Kudus yang tercurah hanya untuk menjawab kebutuhan kami. Tapi kami adalah orang-orang yang menjadi pelaksana daripada firman-Mu. Karena kami percaya setiap keputusan-Mu itu akan berhubungan erat dengan kehidupan kami secara jasmani. Oleh karena itu kami hanya minta, Bapa, buat kami di tengah-tengah semua keadaan kami sadar rencana-Mu itu terlebih besar daripada apapun. Tahun rahmat-Mu yang membuat kami dapat bukan cuma bertahan, tapi menyelesaikan setiap rencana-Mu yang dahsyat. Bapa, kami siap untuk melewati hari ini bersama-Mu. Bapa, kami siap untuk melewati kasih kuasa-Mu terus di dalam hari-hari kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, kita akan berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Jangan lupa untuk terus cari kehendak Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan hidup di dalam kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Shalom.